Bab 7. Lemon bergegas bersila di atas batu besar, dan mulai berkonsentrasi. Ini adalah hal baru yang dilakukan oleh Lemon. Karena selama ini Lemon hanya fokus untuk belajar, sehingga melakukan hal lain dia tidak bisa. Lemon menutup matanya dan seni konsentrasi dalam dantiannya seketika aktif, meresap seluruh energi spiritual yang ada di sekitarnya. Untunglah dia sudah pernah membaca buku sejarah tentang cara berkultivasi, sehingga dia langsung mempraktikannya saat ini. Sepanjang malam Lemon terus meningkatkan kekuatan spiritualnya, tidak terasa burung-burung sudah mulai berkicau di atas langit, menandakan matahari sudah mulai terbit. Perlahan-lahan Lemon membuka matanya, dan keterkejutan di wajahnya tampak jelas, ketika dia melihat kabut putih menyelimuti seluruh tubuhnya dan di telapak tangannya mengembun kabut putih, seperti awan. Dalam sekejap seluruh kabut putih tersebut tersedot ke dalam dantian, dan menjadi kekuatannya. Perlahan Lemon berdiri di atas batu besar, dia merasakan ada yang beda dengan tubuhnya. Lemon merasa tubuhnya ringan seperti kapas. Kemudian dia melompat dari atas batu besar hendak turun, namun tiba-tiba dia terlompat ke atas pohon besar yang ada di samping gubuk. Sedikit ada rasa kepanikan di wajahnya, sehingga dia melompat turun tanpa menggunakan tenaganya. Tak disangka ketika kakinya menyentuh tanah, kakinya langsung menembus tanah sekitar 1 meter ke dalam. Pada saat ini Lemon merasa sudah ada banyak perubahan di dalam dirinya, dia buru-buru langsung menemui orang tua itu. Ketika Lemon hendak menemui orang tua itu, langkah kakinya terhenti melihat Elisama yang berjalan dari dalam gubuk. Di tangannya ada sebuah kotak kecil dan buku kecil yang terlihat sangat kusam. Elisama menatap Lemon dengan senyuman dan berkata, "Apa kamu sudah menyelesaikan latihanmu?" "Sudah, Kek, saya telah berlatih sepanjang malam ini," Lemon bergegas menjawab. "Bagus, sekarang kemarilah, saya akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Mereka berdua berjalan di pinggir sungai, dan duduk berhadapan di atas sebuah batu. "Nak, di dalam kotak ada sebuah gelang. Gelang ini adalah pemberian dari patriark keluarga Borunababan. Saya sudah menyimpannya bertahun-tahun, karena hanya orang yang memiliki kekuatan khusus yang boleh membuka kotak ini dan menggunakannya. Jika di dalam dirimu terdapat titisan keluarga Borunababan, yang memiliki tingkatan kultivasi di tingkat kultivator alam dewa, maka kamu pasti bisa membuka kotak ini." Elisama memberikan kotak itu kepada Lemon, dan buku ini bernama Buku Mata Dewa. Di dalam buku ini terdapat ramuan obat yang sangat luar biasa. Jika kamu mampu mempelajarinya, kamu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan orang yang sudah mati sekalipun. Mendengar hal itu, keterkejutan Lemon sangat terlihat di wajahnya. Apakah masih ada pengobatan seperti itu? Sekarang sudah banyak dokter, orang-orang lebih memilih dokter. Dibandingkan dengan pengobatan tradisional, Lemon berkata datar. Mendengar kata-kata Lemon, Elisama hanya bisa tersenyum sambil berkata, "Nak, sebenarnya pengobatan tradisional itu lebih mujarab dibandingkan dengan pengobatan medis. Apakah kamu lupa kalau obat medis adalah racikan dari obat herbal?" Lemon seketika memahami penjelasan yang disampaikan oleh Elisama kepadanya. Di buku ini ada teknik akupuntur 9 mata dewa. Jika kamu mempelajarinya dengan cermat, kamu bisa mengalahkan dokter terhebat di kota Gowe. Elisama menjelaskannya kehebatan buku tersebut. Setelah selesai berkata, Elisama menyerahkan buku itu kepada Lemon. Tangan Lemon terlihat gemetar ketika menerima buku mata dewa. "Hari ini kamu pelajari isi buku ini, besok kamu sudah bisa pulang ke asrama, tapi kamu harus ingat. Kekuatanmu jangan kamu pergunakan dalam hal buruk, pergunakanlah kekuatanmu dalam hal yang baik, seperti melindungi diri sendiri dan membantu orang lain." "Baik, Kek," Lemon menjawab dengan anggukan. Elisama melanjutkan, "Saya harus pergi, kamu boleh melanjutkan latihanmu." Sebelum Elisama pergi, Lemon menghentikannya dan bertanya, "Maaf, Kek, di mana jalan saya bisa pulang?" Elisama mengeluarkan kalung liontin giok, dan memberikannya kepada Lemon. "Genggamlah liontin giok ini dan ucapkan mantra." Elisama mengucapkan mantranya kepada Lemon, maka secara otomatis kamu dibawa kembali ke tempatmu semula. Begitu juga kalau kamu ingin kembali lagi di tempat ini, kamu hanya mengucapkan mantra ini. Lemon mengambil kalung itu dan menyimpannya, dan dalam sekejap Elisama juga menghilang dari tempat itu.
Mengetahui hal ini, Lemon hanya bisa menghela nafas panjang, sepertinya dia sudah mulai mengerti situasi di dalam dunia kultivasi. Kemudian Lemon bergegas bersilah duduk di atas batu besar, dan perlahan dia membuka buku mata dewa. Dia masih belum bisa membuka kotak gelang yang diberikan Elisama padanya, karena dia merasa masih belum waktunya. Lemon membuka buku mata dewa per halaman, kemudian dalam sepersekian detik, seluruh isi buku yang sudah dibacanya, langsung berpindah ke dalam ingatannya. Lemon melewati hari itu dengan membaca buku mata dewa. Tak terasa hari sudah menjelang sore, dan seluruh isi buku sudah dibaca dan disimpan di dalam ingatannya. Bab 8. Karena sudah menjelang sore, Lemon merasa lapar dan kemudian dia berjalan di tepi sungai, untuk menombak ikan untuk dijadikan makan malam. Lemon masih belum berniat untuk pulang ke asrama, karena dia ingin berkultivasi lagi malam ini, supaya kekuatannya semakin bertambah, dan dia cepat memasuki tahap kekuatan pembentukan pondasi. Kembali di asrama, Dennis dan teman-temannya semakin penasaran tentang keberadaan Lemon. Sudah menjelang 2 malam dia tidak muncul. Kemudian Dennis bergegas berjalan ke arah petugas asrama dan bertanya, namun pihak keamanan asrama juga tidak mengetahui tentang keberadaan Lemon. Tiba-tiba Dennis teringat dengan CCTV di areal asrama, kemudian langsung berlari kembali ke arah petugas. Melihat Dennis yang kembali, kepala keamanan itu berkata, "Dek, kamu mau apa lagi? Kami betul-betul tidak tahu, kemana perginya temanmu itu." Petugas keamanan itu berkata dengan kesal. Dengan nafas yang terengah-engah, Dennis berkata, "Pak, saya tidak bertanya seperti itu, saya mau melihat rekaman CCTV di areal asrama, rekaman 2 hari yang lalu, apakah boleh?" Keamanan itu terkejut dan saling menatap satu dengan yang lain, kemudian kepala keamanan tiba-tiba berkata, "Boleh. Tapi ingat hanya sebatas melihat di sini saja, tidak boleh dibawa keluar, apa kamu mengerti?" Petugas itu berkata dengan dingin, "Baik Pak, saya tidak akan berani." Dennis hanya mengangguk ketika petugas itu berkata. Petugas itu langsung membawa Dennis ke ruang operator CCTV. Mereka memutar ulang rekaman 2 hari yang lalu, namun tidak ada tanda-tanda Lemon keluar dari areal asrama. Mereka hanya melihat ketika Lemon pulang dari kampus dan memasuki koridor kamarnya, namun setelah itu dia tidak pernah muncul lagi. Setelah keluar dari ruang operator, kepala keamanan berkata kepada Dennis, "Mungkin saja teman itu sedang berlibur, mungkin dia lagi jalan-jalan bersama teman-temannya, keliling kota Gowe." Mendengar perkataan kepala keamanan, Dennis hanya bisa mengangkat bahunya, dan kembali ke kamarnya. Di tepi sungai, Lemon yang berkultivasi perlahan membuka matanya, kabut tipis samar keluar dari dalam mulutnya, menandakan dia sudah menerobos di tingkat tahap kekuatan pembentukan pondasi. Lemon yang merasa tubuhnya segar dan ringan ekspresinya sangat bahagia dan dia tersenyum. "Akhirnya aku sudah melewati tahap pembentukan Ki, dan sekarang tahap pembentukan pondasi, semoga saja ke depannya, saya cepat menerobos," gumamnya dalam hati. Setelah beberapa saat, Lemon turun dari atas batu besar, kemudian berjalan ke arah sungai untuk membasuh mukanya. Dia merasakan air sungai itu sangat menyegarkan, tiba-tiba dia membuka seluruh pakaiannya, kemudian langsung melompat ke dalam air. Merasa tubuhnya telah segar, Lemon mengambil batu di dalam air, kemudian melemparkannya ke atas langit. Seketika ledakan terdengar, duar, sewaktu tinjunya mengena batu tersebut. Melihat kekuatannya mengalami peningkatan yang sangat pesat, Lemon tersenyum bahagia. "Untuk sementara waktu, kekuatanku sudah cukup, di lain waktu saya akan terus berkultivasi, supaya saya bisa memasuki tahap kultivator alam dewa." Lemon membanting dalam hati dengan penuh keinginan, "Sudah waktunya saya pulang ke asrama." Kemudian dia mengeluarkan liontin giok dan menggenggamnya, kemudian melafalkan mantra. Dalam sekejap dia sudah kembali ke dalam kamarnya di asrama. Lemon melihat handphonenya tergeletak di atas meja belajar, kemudian dia meraihnya, namun HP-nya telah mati kehabisan daya baterai. Setelah beberapa saat, Lemon berjalan ke arah taman asrama. Dia melihat Dennis dan teman-temannya sedang bermain guitar. Tiba-tiba mereka semua terkejut ketika melihat Lemon yang sedang berjalan ke arah mereka.
Dennis langsung menghampirinya dan berkata, "Kamu dari mana saja sejak 2 hari ini?" "Ada temanku sewaktu SMP dulu, saya diajak keliling kota Gowe, dan kemudian HP-ku juga sudah kehabisan daya dan mati." Mendengar penjelasan Lemon, mereka semua berkata, "Oh, ternyata kamu habis jalan-jalan. Di mana temanmu itu sekarang?" Dennis berkata penasaran. "Dia sudah pergi, kembali ke desa," Lemon menjawab dengan santai. Dennis dan Lemon duduk santai di taman asrama. Setelah menjelang siang, Lemon pamit dan pergi ke kamarnya. Berhubung hari ini Lemon tidak ada mata kuliah, maka dia memutuskan untuk jalan-jalan mencari udara segar, karena udara di gubuk lebih sejuk dibandingkan udara di lingkungan asramanya. Setelah berjalan menelusuri pinggir danau, di bawah pohon Lemon duduk menikmati pemandangan di sekitar danau. Lemon yang berada di tingkat kekuatan pembentukan pondasi, indera pendengarannya sudah sangat jauh berbeda dengan orang lain. Dia mendengar orang yang lagi merintih kesakitan, dan butuh pertolongan. Dalam sekejap Lemon menemukan keberadaan orang tersebut, berkat kemampuan buku mata dewa yang dimilikinya. Orang tua tersebut bernama Pak Restu Chandra, kepala keluarga Chandra, keluarga nomor 1 di kota Gowe.